warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu ya, weekend. Kebetulan hari ini Isti dapat. Nah, ini ada yang tahu apa ini? Tahu ya. Ini adalah jambu monyet. Ada yang menyebutnya jambu mete, ada yang menyebutnya jambu mente, ada yang menyebutnya jambu mede. Ya pun namanya, sebutannya macam-macam, intinya sama, yaitu jambu monyet. Nah, jambu monyet entah apa sebabnya kok disebut jambu monyet, padahal dari bentuknya apa iya ya ada yang mirip-mirip sama monyet ya, kayaknya nggak ada ya. Hari ini Bu Isti membuat video tentang jambu ini, tentang buah ini, karena kebetulan buah ini jenis buah musiman dan sekarang sudah sulit didapat, terutama di daerah-daerah tertentu ya. Mungkin ada wilayah tertentu yang masih banyak terdapat buah ini, namun di tempat Bu Isti di Jogja, tepatnya di Sleman, itu sudah cukup sulit mendapatkan buah ini. Kalaupun ada ya harus cari lewat online atau cari di tempat khusus, tempat tertentu yang memang biasa menyediakan buah-buah untuk rujak atau buah-buah yang memang jenisnya sudah jarang ditemui. Kalau cari di tempat penjual buah pada umumnya itu bisa dipastikan tidak akan menemukan buah ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya dan biasa kita sebut itu jambu mente atau jambu monyet. Ini kalau dari namanya jenisnya adalah buah jambu, tapi ada bagian dari buah ini yang dimanfaatkan atau dikonsumsi bagian bijinya. Nah, ini bijinya ini ada di dalam sini, biasa orang sebut dengan istilah kacang mete. Nah, terus kalian perlu tahu ternyata setelah Bu Isti baca-baca, buah ini ternyata bukan jenis jambu ataupun bukan jenis kacang-kacangan, tapi justru buah ini masuk jenis mangga. Nah, aneh ya, entah Bu Isi juga baru tahu hari ini karena penasaran juga, meskipun sudah lama menyukai jambu ini, jenis buah ini, dan penasaran dan nagih ketika pada musimnya ingin mencicipi lagi, ingin menikmati lagi buah ini. Kemudian yang kedua yang juga baru Bu Isti tahu, ternyata bagian yang bentuknya seperti buah ini, yang secara umum orang mengatakan buahnya adalah ini ternyata bukan buah, tapi ini adalah kelopak yang membesar. Jadi ini bukan bagian buahnya. Dan di referensi yang Bu Guru baca, ini hanya sebagai buah semu. Jadi ini bukan buahnya ya. Nah, ternyata salah kaprah, sudah umur kepala 3 mas baru tahu kalau ternyata ini adalah bukan buahnya. Terus mana tuh yang bagian buahnya? Nah, bagian buahnya itu adalah ternyata ini. Nah, ini yang keras ini. Nah, ini adalah buahnya. Sementara yang ada di dalamnya ketika dibuka, yang biasa dikonsumsi disebut dengan kacang mete, itu adalah bijinya. Unik ya, ternyata selama ini banyak
banyak orang yang tidak tahu, termasuk ya mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi Wisi baru tahu sekarang ternyata ini bukan buah dari jambu mete, tapi ini hanya buah semu. Dan setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya Bu Isti pernah juga memposting di Facebook kalau buahnya ya ini yang dikonsumsi, salah satunya yang sekarang mungkin tidak setiap orang mau ya mengkonsumsi ini, atau memang tidak semua orang itu suka dengan jenis makanan ini, jenis buah ini, karena memang rasanya yang khas, tidak setiap orang suka dengan karakter rasanya. Nah di sana dulu itu Wisi ceritakan ya ini buahnya, kemudian bijinya. Nah bijinya itu anggapannya sama ya, berarti benar kalau biji sama. Tapi untuk buahnya ternyata salah kaprah, ternyata ini bukan buah tapi hanya kelopak yang membesar. Karena buahnya ini adalah kulit dari bijinya. Sama seperti kelapa. Nah, kelapa itu selama ini orang mengatakan buah kelapa itu bagian buahnya itu adalah yang dikonsumsi, ya, kelapa muda itu yang bisa dibuat es ya, yang berwarna putih. Itu ternyata bukan salah ya, ternyata buahnya bukan itu, justru malah kelapa bagian buahnya itu adalah sabutnya. Nah, yang biasa dibuat sebagai bahan baku keset atau sapu. Nah, itu adalah buahnya. Sementara bijinya bagian kelapanya. Nah itu tadi yang kita makan bijinya, yang ketika masih muda sebagai kelapa muda, dan ketika sudah tua yang diambil dan diparut, diperas sebagai santan, menghasilkan santan. Nah banyak orang salah kaprah juga ya terhadap buah kelapa. Sebenarnya mengkonsumsi ini bahaya tidak ya? Selama ini alhamdulillah tidak ada keluhan apapun setelah mengkonsumsi ini. Mungkin sekarang jarang ya anak-anak yang mau makan buah jenis seperti ini karena memang rasanya kurang disukai, karena memang aneh, apalagi ketika memakannya itu bisa menimbulkan tersedak, kalau bahasanya Bu Guru itu keplekiken. Bu Guru suka itu makan ini dengan cara khusus, jadi tidak dimakan asal dimakan seperti buah-buah pada umumnya, tapi dimakan dengan garam, kemudian dengan cabenya tidak diulek, kemudian terasi. Kalau nggak ada terasi, cukup dengan cabai pun itu sudah, menurut Bu Guru itu sudah enak ya. Bagaimana cara memakan buah jambu mete ala Bu Isti? Mungkin yang dulu seumuran dengan Bu Guru, kelahiran 80-an, itu juga pernah ya mengkonsumsi buah ini dengan cara yang sama, atau mungkin ada yang mengkonsumsi dengan cara unik lainnya. Nanti bisa ditambahkan di kolom komentar supaya mungkin suatu saat nanti ketika saya dapatkan buah ini bisa mencoba bagaimana cara unik untuk menikmatinya. Baik, yang pertama, nah cabai ini kita potong-potong kecil-kecil. Kalaupun dibelah jadi 2 nggak apa-apa juga ya. Ini yang paling enak kalau cabenya tidak terlalu matang. Kalau ini sudah terlalu matang ya, kemarin metiknya karena kebetulan masih punya stok cabai, jadi mau memetiknya kok rasanya sayang. Ternyata dibiarkan beberapa hari sudah kematangan, daripada nanti busuk dan pohonnya rusak, jadi Guru petik saja. Nah, potong-potong saja seperti ini. Jangan lupa cabenya dicuci dulu, jambunya juga dicuci dulu supaya bersih sebelum mengkonsumsinya. Selanjutnya, untuk memakannya kita pisahkan dulu bijinya,
ini. Selanjutnya kita bersihkan ya. Menggigitnya lebih gampang, potong-potong sesuai dengan kapasitas mulut masing-masing ya. Kalau mulutnya besar bolehlah satu ini tadi sebelum dipotong langsung digigit atau diberakot juga tidak apa-apa. Nah, karena mulut saya kecil apalagi masih sariawan, jadi mesti sedikit hati-hati. Jika sudah dipotong seperti ini, kita cocolkan dengan garam, tambah cabai, ini selera ya, kalau hanya garam saja juga boleh, cabai sama terasi. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Jika makan ini, sensasinya adalah akan keluar air dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian ada rasa set dan tentunya rasa asin manis, asin pedas dan gurih dari terasi itu menambah cita rasa dari buah jambu monyet ini. Nah, inilah yang sering dialami ketika mengkonsumsi buah ini, seperti tersedak. Kalau saya menyebutnya itu keplok ikan, tapi rasanya tetap bikin lagi. Tahun kemarin kebetulan Twisty itu mencari sekitar itu tidak nemu, ada yang menawari tapi kebetulan waktu itu nggak bisa ketemu, jadi akhirnya nyari di tempat lain. Yang mau ngasih itu nggak bisa ketemu langsung dengan Twisty, jadi cari tempat lain dan direkomendasikan di tempat yang jauh. Kalau Twisty menyebutnya itu di daerah kota, karena kebetulan Twisty tinggalnya di pegunungan ya. Kalau orang kota mengatakan ke rumah bu guru itu naik, atau kalau naik istilahnya kan dataran tinggi ya, naik ke gunung istilah seperti itu. Ada di kota dan harganya lumayan lebih mahal dari jambu kristal. Padahal dari rasanya mungkin orang memilih jambu kristal daripada jambu ini. Tapi karena ngangen nih, dan kebetulan saya juga suka, jadi gak apa-apa lah setahun sekali. Yang mau mencoba nggak usah takut, ini tidak bikin gatal ya. Kalau dimakan buahnya saja pun rasanya sudah manis, terutama kalau yang sudah matang. Kalau yang seperti ini sudah matang, jadi rasanya cenderung ke manis. Yang biasanya rasanya masih sepet itu jenis yang masih jambu kuning dan hijau, jadi masih mentah istilahnya.
Kalau ini hanya dimakan buahnya saja sudah enak. Tidak perlu pakai garam atau cabai ya. Kalau saya sih meskipun sudah matang begini, karena memang sensasi rasa nikmatnya itu dari campuran cabai dan garam, tetap aja suka dengan campuran garam dan cabainya. Wah, mbaknya sini cabainya kena sariawan. Langsung nangis, air matanya jadi keluar, padahal tadi habis dideteksi mata karena kena air hujannya di jalan. Kalau sudah makan ini lama berhentinya, karena memang kalau belum habis itu rasanya masih pengen makan terus. Tapi nanti Bisti nggak bikin sampai habis ya, terlalu lama. Tadi udah guru review keren amat makan ini. Sekarang nyebutnya apa ya, tetap buahnya aja lah ya, gampangnya ya, biarlah orang salah kaprah, tapi paling tidak sudah tahu rasanya makan buah ini seperti apa. Nah, sekarang banyak orang makan biji dari jambu monyet ini, atau biasa disebut dengan kacang mente itu, dalam bentuk matang ya sudah dipanggang atau digoreng. Tapi sebenarnya mentah pun ini bisa dimakan. Dulu ketika kecil itu, ini disingkirkan dulu, suka sekali makan ini. Jadi kalau dapat jambu mete itu nggak ada yang dibuang. Setelah buahnya habis, tinggal bijinya yang dimakan. Nah, dulu itu langsung saja dieksekusi. Caranya dibelah, tapi harus hati-hati ya, karena kulitnya lumayan keras. Ini pisaunya terlalu kecil, harusnya yang agak gede biar tidak menakutkan ketika terpeleset. Nah, seperti ini, bijinya seperti ini, sama ya. Kalau di pabrik-pabrik biji jambu mete itu, sepertinya kacang mete itu ada alat khusus ya. Ini kurang tahu nih, ada teman guru yang jualan jambu mete dan khas di daerahnya itu memang produksi jambu mete, jadi mungkin beliau tahu dan Kristi belum kepo-kepo. Nah, kalau sudah dibelah, dicongkel, nah kalau dicongkel ini udah. Nah, ini sebenarnya buahnya ini ya, tadi berdasarkan referensi ini buahnya dan ini bijinya. Nah, biasanya biji mete ini kalau udah dijual matang itu harganya mahal. Banyak orang yang nggak suka kacang, menghindari kacang, takut jerawat, tapi kalau dengan kacang mete saat toples itu juga mau menghabiskan, soalnya enak ya. Nah, ini ada getah-getahnya ya, ada getah-getahnya. Sebenarnya getah ini bisa menimbulkan gatal ketika masuk ke mulut kita. Kalau dulu itu biasanya ketika masih kecil, sebelum ini dimasukkan ke mulut, dimakan, langsung saja ini dioleskan ke rambut. Yang namanya zaman dulu ya, meskipun kadang nggak cuci tangan saja makan itu tetap masih sehat, bahkan sehat-sehat orang dulu dengan orang sekarang. Tapi kalau sekarang mungkin jijik ya, tapi selain cara tadi itu ada juga, ini kemarin ada yang menyampaikan langsung aja ini
di tangan, tangannya cuci tangan dulu ya kalau mau mencoba ya, diosor-osorkan dulu begini. Nah, untuk menghilangkan getahnya. Nah, kalau sudah seperti ini getahnya hilang. Kalau sudah hilang itu aman dikonsumsi, jadi tidak lengket dan tidak gatal. Atau mungkin ada yang punya cara lain, nanti bisa ya di-share ya, supaya ada pengetahuan baru untuk bisa konsumsi bijinya ini tanpa harus digoreng dulu atau di open dulu karena kelamaan. Jadi begitu buahnya dimakan, tinggal bijinya langsung dihabiskan juga. Ini sudah tidak bergetah, aman dikonsumsi. Rasanya enak, jadi lebih kenyal karena betul-betul yang tidak kering, masih lembek begini ya, masih mentah ini, belum digoreng, jadi agak kenyal tapi rasanya gurih. Kalau menurut saya sih ya bikin nagih lah, biasanya kalau belum habis ya sepertinya ketagihan, pengennya ya makan terus sampai benar-benar udah nggak ada yang dimakan. Enak, rasanya enak. Ini masih ada berapa di busi, cuma kasih contohnya aja ya. Sebenarnya tadi alhamdulillah dapat lumayan, bisa buat besok pagi. Kalau ada yang mau boleh kesini selama masih belum habis, nanti busi kasih gratis, kita makan bareng-bareng, rasakan sensasinya makan jambu monyet atau jambu mete atau jambu mente. Baik, ini hiburan, sekilas hiburan ya setelah seminggu kita belajar online dan lumayan bikin pusing. Mudah-mudahan jadi tambah pengetahuan, dan yang mau mencobanya silahkan, saya yakin aman-aman saja dan ternyata juga manfaatnya banyak. Cuma ya kalau mau disebutkan manfaatnya ya bisa 1 hari nggak selesai ya. Baik, kiranya cukup itu saja saran dari Bu Isti. Silahkan dicoba jambu mente untuk bisa mencicipi, merasakan bagaimana sensasinya makan jambu ini. Jangan dilihat dari rupanya, tapi dicoba supaya bisa mengetahui bagaimana sebenarnya rasanya. Baik, cukup di sini, cukup sekian. Nanti di lain waktu jika ada sesuatu yang menarik menurut Bu Isti untuk dikupas, akan Bu Isti buat videonya, insya Allah. Cukup dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, bertemu lagi di lain video, dan semoga bisa menambah wawasan dan manfaat untuk saya maupun yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.